Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat data semua. Di video kali ini saya rencananya akan mengupdate R. Sekarang saya gunakan versi 4.2.3 dan beberapa hari yang lalu R terbaru yaitu versi 4.3.0 sudah rilis. Nah, saya ingin update menggunakan R 4.3.0, tapi karena update ini termasuk update major, yaitu ketika update ini perubahannya ada di 2 angka depan, baik itu di versi besarnya yaitu 4 ke 5 misalnya, atau 2 di sini ke 3 ya. Kalau yang angka paling belakang misalnya 3 jadi 4 jadi 5 selama masih 4.2 itu masih disebut dengan minor, karena package yang sudah kita install di versi sebelumnya itu tidak perlu kita install ulang. Tapi ketika kita install atau update dari 4.2 ke 4.3, maka package yang sebelumnya akan hilang di versi 4.3 sehingga kita harus install ulang. Nah, sebelum update ke 4.3, saya ingin mengambil list package apa saja yang sudah ada di R saya di versi 4.2.3 ini. Ya, kalau saya list satu-satu, ketik satu-satu lama. Maka saya coba buat sebuah program di R untuk mendapatkan list package apa saja yang sudah ada, termasuk package bawaannya, base, utils, dan sebagainya. Oke, untuk mendapatkan list package kita bisa gunakan function install package, installed ya, pakai e dan d, installed, bukan install package. Kalau install package tanpa ed, maka itu artinya kita akan menginstal sebuah package. Kalau ini adalah list package. Nah, seperti ini ya, nama package-nya, ini row names-nya dan sebagainya. Oke. Dari data ini ya, dari output ini saya ingin ambil nama package-nya aja. Misal saya gunakan row names seperti ini, maka saya dapatkan list package-nya. Ini termasuk package-package yang bawaannya ya, base dan utils dan sebagainya. Oke, totalnya ada 775 package yang ada. Kemudian saya ingin membuat sebuah file script R gitu ya. Isinya adalah library, kemudian ya seperti kita mengetik nama library ketika kita akan gunakan, misalnya ada library dplyr, kemudian library ggplot misal gitu ya, dan seterusnya. Jadi semua list package ini akan saya buat seperti ini ya. Kalau misalnya ada 775 ya berarti ada 775 baris, dan nantinya akan disimpan ya menjadi sebuah file script.r, sehingga nanti ketika saya selesai update install versi yang terbaru R-nya, saya tidak perlu mengetikkan satu-satu package apa saja yang perlu saya install. Jadi ini list package yang saya sudah gunakan selama ini misal gitu ya. Tentu teman-teman sobat data bisa memfilter lagi
jika ada package yang tidak pernah dipakai lagi, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ini saya sudah tidak butuhkan dari sekian banyak, bisa di uninstall gitu ya package-nya, atau nanti ketika kita membuat listnya dibuang saja gitu ya. Oke, kita tadi sudah bisa mendapatkan list dari package yang sudah diinstal. Ini saya simpan ke dalam sebuah objek, misalnya namanya packages. Oke, kemudian saya paste 0 library, supaya tadi ya saya bisa gunakan, saya buat langsung list library ke bawah, kemudian packages collapse-nya enter. Oke, kita lihat. Nah, ini jadi nanti di filenya adalah library, misalnya di sini library zoo underscore library base underscore dan seterusnya, sampai yang paling bawah adalah library utils. Nah, ini yang paling atas library ebin, library adm isc, agua dan seterusnya di awal. Package ini ya, atau library, memanggil library ini akan saya simpan ke dalam sebuah file. Kita coba ya apakah bisa. Misal list ini adalah sebuah list package ya, kita simpan ke dalam sebuah objek bernama list package. Kemudian kita gunakan function namanya write lines list package libraries.r. Kita cek apakah bisa. Nanti akan disimpan di working directory kita. Kita lihat libraries.r. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 775 baris. Nah, ini kita biarkan terbuka. Jadi ketika kita install R terbaru, kemudian kita setting RStudio untuk menggunakan versi terbaru tersebut, kita diminta untuk close RStudio-nya. Jadi kita close, kemudian kita buka lagi. Nah, pada saat buka lagi, ketika kita membuka sebuah script dan isinya ada memanggil library, maka secara otomatis akan ada pemberitahuan di bagian atas script tersebut yang menyarankan untuk install semua package yang ada di script tersebut. Oke, ini kita sudah selesai, tapi saya tidak akan menjalankan yang semua ini ya. Kita coba saja dengan dua library ini, yaitu dplyr dan ggplot, sehingga nanti ketika kita buka RStudio, kita lihat apakah dua package ini akan disarankan untuk diinstal. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk RStudio-nya. Berikutnya tentu saja kita harus download. Kita buka cron.rproject.org. Nah, karena saya pakai Windows, jadi
Saya download R for Windows. Nah, sekali lagi karena update dari R ini cukup besar, yaitu dari 42 ke 43, dan untuk di Windows dibutuhkan juga RTools selain kita install R-nya. Maka jika sudah selesai install R versi 4.3.0, Sobat Data perlu juga untuk install RTools, ya, download dan install. Jadi download R430 for Windows, ukurannya sekitar 79 MB, dan hanya ada versi 64 bit. Jadi untuk yang pakai 32 bit berarti ya mau tidak mau masih menggunakan versi lama gitu ya. Kalau Sobat Data penasaran apa saja yang ada di versi ini ya, di versi terbaru ini ada update apa saja, bisa baca di new features in this version. Oke, saya sudah download keduanya, yaitu R dan RTools. Jadi Sobat Data tinggal klik saja, nanti langsung ke download, tinggal save ya. Ingat lokasinya ada di mana. Kemudian untuk RTools, klik di sini, pilih versi 4.3 ini, klik di RTools 4.3 installer. Nah, di sini dikatakan ketika kita menginstal RTools, direkomendasikan atau sangat dianjurkan untuk membiarkan lokasi defaultnya, yaitu C RTools 4.3. Ini kita klik dan tinggal download, save gitu ya. Saya cancel karena saya sudah download. Nah, sekarang mari kita mulai install R versi 4.3. Saya klik, kemudian muncul pop up, mungkin di layar rekaman ini tidak terlihat ya. Kemudian pilih bahasa English, masih sama seperti video tutorial install R dan package. Saya tinggal next saja semua, tunggu sampai selesai. Untuk install R-nya sendiri relatif cukup cepat gitu ya. Yang lama itu adalah RTools karena ukurannya juga cukup besar, dan ketika install juga prosesnya cukup lama. Selesai, finish. Sekarang RTools kita install. Muncul pop-up lagi untuk konfirmasi apakah kita ingin install ini. Klik yes ya. Tadi ini kita biarkan saja default di C RTools 4.3. Nah, karena saya sudah install sebelumnya, jadi ini saya bisa skip. Nah, bagi Sobat Data tinggal next saja semuanya sampai selesai, dan mungkin untuk prosesnya agak cukup lama, menunggu sekitar 5-10 menit mungkin, tergantung dari kemampuan komputer Sobat Data. Ini saya cancel karena saya sudah install. Oke. Nah, selanjutnya kita buka kembali RStudio, dan ingat ini kita biarkan terbuka list package yang nantinya ingin kita install. Tidak dibuka pun tidak masalah ya. Ini hanya sekedar saya ingin memberikan demonstrasi bahwa nanti akan seperti ini. Kalau teman-teman Sobat Data punya list package yang lebih banyak dan ada file-file lain yang mungkin tidak ada gitu, di list package, misal ya, harusnya sih ada semua kalau dengan cara yang tadi. Misal Sobat Data sudah membuat beberapa
file script R, package-nya beda-beda gitu ya. Nah, teman-teman ingin install lagi, maka tinggal buka saja file .r-nya, nanti di bagian atas harusnya muncul. Nah, sekarang sebelum kita close, karena tadi kita sudah install R-nya, di bagian tools kita klik global option, jadi menu tools global option, R general ya, logo R, kemudian basic, kemudian kita klik change. Oke, sekarang sudah ada list R yang sudah pernah kita install di komputer kita. Mungkin awalnya seperti ini, dia akan default ya ke 64 bit, tapi saya ingin biar lebih yakin, supaya lebih yakin, maka saya choose a specific version of R, kemudian pilih versi R yang ingin saya gunakan berikutnya. Tinggal klik OK, maka akan muncul pop-up bahwa kita intinya harus meng-close RStudio. You need to quit and reopen RStudio in order for this change to take effect. Jadi kalau kita tidak close kemudian buka, maka ya masih menggunakan versi 42. Nah, kita lihat masih versi 42 ya, 423. Ini saya close, don't save ya. Oke, kalau sudah, saya buka lagi. Nah, sekarang sudah versi 43. Nah, yang tadi saya katakan, ini akan muncul saran gitu ya, package dplr dan ggplot2 required but are not installed. Jadi kita tinggal klik install. Nah, kalau kita lihat di bagian package, ini hanya ada system library. Jadi kita belum menginstal package apapun. Ini bawaannya ya, rbase 430, boot, dan seterusnya sampai utils. Oke. Nah, kalau saya ingin install package, saya bisa klik install ini, maka RStudio akan menjalankan proses install packages ini di bagian background. Ya, dia akan membuat sebuah jobs, background jobs. Nah, untuk menginstal dua package ini saja banyak package yang dibutuhkan sebagai dependencies. Selesai. Nah, sekarang sudah ada user libraries, dplr dan ggplot2. Selebihnya ini adalah dependencies dari package, dua package tersebut ya, sampai with R. Coba kita buka script ya, list package yang lengkap tadi. Nah, maka di sini akan muncul saran untuk menginstal semuanya ya. Jadi sobat data bisa langsung install saja, klik begitu ya. Ya, tinggal tunggu sampai selesai, dan tergantung berapa banyak package yang ada di sini. Dan jangan khawatir jika package yang sudah ada, yang sudah kita install tadi, kita sudah install beberapa begitu, atau di sini juga ada package bawaannya gitu, base seperti ini, maka package yang sudah ada di list package ini tidak akan diinstal lagi. Jadi dia hanya menginstal package-package yang belum ada di list package ini.
Saya tidak akan install di video ini, tidak akan memperlihatkan install dari semua package ini karena pasti akan lama sekali. Untuk install Tidyverse saja cukup lama. Jadi video kali ini itu saja Sobat Data, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang update dan bijak dalam update. Apakah ketika ada update dari R atau RStudio saya perlu langsung update, atau dengan versi yang sekarang juga sudah cukup begitu ya. Dan sangat disarankan Sobat Data untuk melihat new versionnya tadi ya. Jadi dilihat apa saja update-update yang ada, dan mungkin selama ini Sobat Data mengalami masalah dan di versi ini masalah tersebut sudah diatasi, maka sangat disarankan untuk update. Tapi jika ya selama ini tidak ada masalah juga gitu ya, selama menggunakan RStudio sebelumnya dan menggunakan package sebelumnya, maka ya tidak perlu diinstal juga tidak masalah, tidak perlu update juga tidak masalah gitu. Sekali lagi, bijak dalam mengupdate. Tapi jika Sobat Data ya ingin selalu update gitu ya, tidak masalah apakah di update saat ini, update terbaru ini ada fitur atau ada masalah sebelumnya atau tidak gitu ya. Pokoknya saya ingin terupdate lah begitu, maka ya silahkan, sangat disarankan untuk diupdate. Baik Sobat Data, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.